Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita yang pertemuan lalu selesai kemarin pada pertemuan kita, yaitu tekanan pada gas ideal atau persamaan keadaan gas ideal. Oke, sekarang kita masuk teori kinetik gas ideal. Sekarang teori kinetik gas ideal. Gas ideal. Oke. Sekarang langsung saja nak, yaitu pengaruh kecepatan terhadap tekanan. Ya, langsung saja pengaruh kecepatan terhadap tekanan. Terhadap tekanan. Oke. Jadi kita tahu bahwa suatu gas yang ada di dalam ruang itu akan bergerak, ya, bergerak ke segala arah. Jadi dia bergerak, umpamanya seperti ini gambarnya. Ini ruang ini. Ini ruang. Ini partikel. Partikel. Jadi kalau saya gambarkan, dia begini. Ini partikel. Ini partikel bergerak ke segala arah. Katakanlah ke segala arah. Bisa bergerak ke atas, ke samping, ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini katakanlah begini. Ini dia bergerak. Jadi dia umpamanya menumbuh dinding sumbu X. Jadi dia menekan dinding sumbu X akibat adanya kecepatan. Dia bergerak, ada kecepatannya. Dia menumbuh dinding sumbu X. Sehingga kecepatan pada tekanan pada sumbu X-nya itu akan menghasilkan adalah 1/3 mp kuadrat. mpx ya. 1/3 mpx kuadrat. Itu untuk sumbu X. Ya. Jadi sekarang karena dia memiliki tekanan, maka karena dia molekul, maka ini akan berubah menjadi dikalikan dengan 1/3 mpx kuadrat dikali dengan n per v. N per v. Apa itu px? Itu adalah kecepatan pada sumbu X. Sedangkan P begini itu adalah volume. Volume. Sedangkan P ini adalah tekanan. Tekanan pada sumbu X. Karena ini Pak, molekul atau partikel ini menumbuk dinding, karena 3 dinding tumbuh, bisa sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berarti di sini Px sama saja dengan Py sama saja dengan Pz. Jadi ini partikel menumbuh sumbu X, dia juga menumbuh sumbu Y, dan dia juga menumbuh sumbu Z. Sehingga didapatlah tekanannya. Inilah tekanannya. Ini tekanannya ini. Oke. Begitu pula pada sumbu Y, begini juga, Py-nya sama dengan 1/3 mp kuadrat kali n per p. Begitu pula pada sumbu Z, jadi Pz-nya 1/3 mpz kuadrat dikali n per p. Oke. Sehingga karena ada gerakan berarti ada energi kinetik. Ada energi kinetik. Saya lanjut, saya hapus ini. Sekarang kita masuk
energi kinetik pengaruh energi kinetik partikel terhadap suhu. Nah, sekarang selanjutnya pengaruh energi kinetik terhadap suhu. Nah, oke. Energi kinetik partikel atau molekul terhadap suhu. Nah, perhatikan. Nah, kita lihat tadi pada sumbu X, sumbu Y sama, jadi ini menggunakan sepertiga MPX kuadrat kali N per P. Nah, sama G. Nah, sama juga kalau kita bilang PY sama dengan sepertiga MPY kuadrat kali N per P. Nah, sama biasa saja semua. Begitu pula sumbu Z. Nah, sehingga kita tahu bahwa tekanan itu dari rumus yang kemarin itu kita dapat PP sama dengan NKT. Nah, PP sama dengan NKT. Kita lihat P itu besarnya ini. Jadi kita ganti saja karena satu bisa kita ambil, berarti dia akan seperti ini. P kita ganti menjadi sepertiga MP kuadrat N per T. Nah, ini kan NKT ini karena kita bilang satu partikel biar tidak ditulis ini. Sama dengan KT. Sehingga inilah sehingga rumusnya akan menjadi, karena kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah dan rumus energi kinetik itu adalah 1/2 MP kuadrat. Nah, bagaimana caranya ini supaya bisa dapat 1/2? Jadi bagaimana caranya? Jadi 1/2 MP kuadrat. Nah, di sini 1/3 MP kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Oke. Nah, dia akan menjadi 2/3 EK sama dengan KT. Nah, KT 2/3 EK sama dengan KT. Kenapa 2/3 EK? Nah, dikasih begini. Nah, kenapa muncul ini 2/3 dikasih begini saja? Nah, kan sama jadi di sini kalau saya bilang 2/2, ya kan? Nah, MP kuadrat. Di sini kali 1/3 N per P, sama dengan KT. Jadi di sini bisa ini. Nah, ini akan menjadi 2/3. Jadi dia nanti akan seperti ini. Bisa saja begini, 2/3 kali 1/2 MP kuadrat. Ya kan? Nah, 1/2. Jadi inilah yang kita sebut nanti energi kinetiknya. Ini N per P, boleh begini, sama dengan KT. Oke. Nah, ini nanti sudah hilang di sini. Nah, ini hilang di sini.
ya. Ini sudah hilang nanti. Nah, makanya dia akan menjadi seperti ini. Ini kan energi kinetik ini. Nah, ini sudah tidak. Jangan dulu diambil ini, dihapus saja. Katakanlah kita hapus saja dulu ini. Iya, hapus makin dulu ini. Nah, hapus makin saja dulu ini. Nah, sehingga nanti nah, dia akan menjadi 2/3 EK, sama dengan KT. Nah, jadi kita balik ini, jadi 2 EK sama dengan 3 KT. Jadi EK nya sama dengan 3/2 KT. Saya lanjut lagi, saya hapus ini nih sedikit. Nah, ini lanjutannya. Oke. Sehingga kalau N partikel, ini N partikel, maka rumusnya akan menjadi EK sama dengan 3/2 NKT dikali, karena di sini N itu adalah partikel. Berapa jumlah partikel? Kalau 1 partikel berarti N-nya 1. Nah, kalau 100 partikel berarti N-nya 100 dikali 100, tergantung partikelnya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, inilah rumusnya energi kinetik. Partikel yang bergerak di dalam ruangan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya sekarang kita masuk selanjutnya energi akibat pengaruh suhu, ya. Tadi kita kan berbicara tentang suhu. Berarti kalau suhunya rendah ya. Nah, kalau suhunya rendah, nah, tuh. Ini suhu di bawah lebih kecil, T-nya lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Nah, itu menghasilkan energi kinetik itu adalah 3/2 NKT. Nah, kalau suhunya sedang, nah ini suhunya T-nya lebih besar daripada 0 derajat, maka energi kinetiknya akan menjadi 5/2 NKT. Kenapa? Nah, karena setiap suhu itu akan menyebabkan gerakan benda berubah. Nah, jadi kalau suhunya rendah, nah, partikel itu hanya bergerak lurus. Nah, bergerak lurus. Kalau suhunya sedang, di samping dia bergerak lurus, dia juga di samping dia bergerak lurus, dia juga berrotasi. Nah, berapa besarnya kalau dia berrotasi? Nah, kalau dia berrotasi itu bertambah nih 2 lagi. Nah, bertambah 2. Nah, tambah 2. Nah, inilah yang disebut dengan
derajat kebebasan. Nah, jadi dia akan bergerak, ada namanya derajat derajat kebebasan. Nah, kebebasan. Nah, yang mana itu? Nah, ini rumusnya. N sama D, EK sama dengan 3/2 NKT. Nah, atau biasa juga disebut dengan energi kinetiknya itu sama dengan F kali 1/2 NKT. Nah, F inilah yang disebut dengan derajat kebebasan. Nah, ini kalau suhunya suhu rendah. Nah, suhu rendah. Nah, kalau energi kinetiknya, nah, kalau suhu rendah, nah, derajat kebebasannya 3. Nah, kalau suhu sedang, nah, itu derajat kebebasannya 5. Nah, inilah namanya derajat kebebasan. Kemudian energi dalam gas. Kemudian kita masuk, saya hapus nih. Kita masuk energi. Nah, jadi ada energi luar, ada energi dalam. Ya. Jadi energi dalam gas. Nah, energi dalam gas itu energi yang tidak terlihat tapi ada. Nah, sedangkan energi luarnya kan sudah dilihat nih. Kalau benda itu bergerak, oh berarti energi luar itu yang bekerja. Yang mana ini energi dalam gas? Nah, itu tidak lain pada saat kita memasak, kita tidak lihat itu gas bergerak. Nah, padahal itu dia bergerak berarti ada energinya. Nah, apa simbol dari energi dalam itu? Nah, sama dengan U. Nah, jadi U-nya sama dengan 3/2 NKT. Nah, sama saja. Nah, atau sama jadi kalau kita bilang N kali EK. Nah, kan ini EK. Iya. Oke. Nah, jadi sama Ji. Nah, untuk suhu rendah, ini untuk suhu rendah. Nah, untuk suhu rendah. Ini suhu rendah. Nah, kalau U-nya sama dengan 5/2 NKT, nah, ini suhunya sedang. Nah, oke. Nah, itulah. Nah, kalau suhunya tinggi, jadi U-nya sama dengan 7/2 NKT, itu berarti suhunya tinggi. Nah, ini suhu tinggi sekali ini. Nah, suhunya tinggi. Nah. Oke. Nah. Kemudian yang terakhir, kecepatan efektif gas. Terakhir, kecepatan efektif gas. Karena kita tahu bahwa di dalam ruang itu bukan saja satu partikel, itu banyak partikel. Makanya banyak partikel itu, makanya ditambah semua, ya, ditambah semua. Bagaimana caranya? Ditambah semua kecepatannya. P kuadratnya sama dengan partikel 1/2, partikel 2/2, partikel 3/3 kecepatannya. Nah, ditambah titik-titik, ditambah
partikel N pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, bagi dengan N. Nah, bagi N. N. Nah, bisa kita pakai ya biar N besar murid. Nah, ini ceritanya. Nah, ini nih. Jadi berapa pemanas 5 kita pakai, ini dibagi 5. Itulah kecepatan efektifnya. Nah, atau biasa disebut saya hapus ini. Nah, jadi inilah yang disebut dengan jadi PRMS-nya itu akan sama dengan kecepatan efektif gasnya itu adalah akar P pangkat 2 rata-rata. Nah, P pangkat 2 rata-rata. Nah, P pangkat 2 rata-rata atau P pangkat 2 nya saja. Nah, kan ini di rata-rata ini. Nah, selesai ini. Nah, ini namanya PRMS. Nah, adapun nanti kalau umpamanya kita mau cari itu dalam bentuk gas, nah, itu ada semua di situ, nah. Nah, ada 3 di situ. Ada PRMS 3 akar 3 RT per M, ada PRM sama dengan 3 KT per N, ada PRMS sama dengan 3P per rho. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ada PRMS sama dengan akar 3 KT per M kecil, ada PRMS sama dengan akar 3 RT per N besar. N itu jumlah partikel ya. Nanti saya kasih. Kemudian ada juga PRMS itu akan sama dengan akar 3P per rho. Nah, jadi keterangannya ini semua. M itu adalah massa partikel atau massa molekul, sedangkan N itu adalah jumlah molekul, dan R itu sudah sebenarnya ini R itu adalah konstanta gas umum ya. Umum. Sedangkan P itu adalah tekanan dan rho itu adalah massa. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Nah, oke anakku sekalian, sampai sekian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.